warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Purwandari dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat adalah gelombang. Artinya, bunyi adalah gelombang. Gelombang terjadi karena adanya peristiwa getaran. Namun, terjadinya getaran belum tentu menyebabkan gelombang. Ada dua jenis gelombang berdasarkan mediumnya, dan ada dua jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Pertama, kita ke dua jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Dua jenis gelombang berdasarkan mediumnya. 1. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. 2. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Dua jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. A. Gelombang transversal adalah gelombang yang merambat dan menyebabkan elemen medium yang terganggu bergerak tegak lurus terhadap arah rambatnya. Arah getar dan arah rambat gelombang transversal dapat dilihat pada gambar di bawah. B. Gelombang longitudinal adalah suatu gelombang yang merambat dan menyebabkan elemen medium bergerak sejajar arah rambatnya. Arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal dapat dilihat pada gambar di bawah. Sifat-sifat gelombang. A. Pemantulan gelombang. Pemantulan adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Adapun hukum pemantulan sebagai berikut. A. Besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. B. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. B. Pembiasan gelombang. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks biasanya yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda, sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Secara matematis, rumus pembiasan ditunjukkan sebagai berikut. Dengan keterangan, N adalah indeks bias, C adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan satuan meter per sekon, V adalah cepat rambat cahaya di dalam medium tertentu dengan satuan meter per sekon. Gejala pembiasan ini pertama kali diteliti oleh Snellius. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada peristiwa pembiasan selalu mengikuti hukum Snellius. Untuk lebih jelasnya, simak gambar di bawah ini. Secara matematis, hukum Snellius dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan, I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, N1 adalah indeks bias medium pertama, N2 adalah indeks bias medium kedua, V1 adalah cepat rambat cahaya di medium pertama dengan satuan meter per sekon, V2 adalah cepat rambat cahaya di medium kedua dengan satuan meter per sekon. Efek Doppler. Efek Doppler adalah suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan posisi dan pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Contoh fenomena efek Doppler dapat kita temukan misalnya saat mendengar bunyi sirine mobil pemadam kebakaran dari kejauhan. Semakin dekat ke arah kita, frekuensi suaranya semakin jelas dan sebaliknya. Adapun rumus efek Doppler sebagai berikut. Dengan keterangan,
Fp adalah frekuensi bunyi yang diterima pendengar. Fs adalah frekuensi sumber bunyi. V adalah cepat rambat bunyi di udara. Vp adalah kecepatan pendengar. Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Itu tadi sedikit penjelasan tentang gelombang bunyi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.